Haleluya, haleluya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita sudah naik di sekitar 2000 tahun yang sudah. Tetapi kalau hari ini saya dan saudara bisa merayakan kembali untuk menyatakan, untuk mempertebal iman dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya benar Tuhan yang kita sembah sekarang sudah bertahta dalam kerajaan surga dan Dia memberikan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dan saya percaya tentunya kita menginginkan sesuatu yang lebih yang dapat kita raih di dalam Tuhan. Hari ini saya coba bawakan kepada kita semua tentang arti seorang teman. Tentunya kalau kita berbicara teman, pasti dalam kehidupan kita semua kita punya teman. Tidak ada orang yang tidak punya teman. Entah itu satu, entah itu dua, entah itu tiga, atau mungkin banyak. Tetapi semua orang tentunya punya teman. Beberapa waktu yang lalu di gereja ini sempat ditayangkan sebuah video yang menceritakan bagaimana seorang anak pada usia kanak-kanaknya, dia bertumbuh dalam tubuh yang kurang sempurna. Ada bagian-bagian di mukanya yang tidak mulus, tidak cukup keren. Dan anak ini akhirnya dibully semasa kecilnya. Di sekolah dibully, dikata-katain karena memiliki rupa yang tidak seperti teman-teman yang lain. Dan pertumbuhan anak ini tentunya tidak sehat karena setiap sekolah dibully, setiap apa dikerjain, setiap segala sesuatu yang dia lakukan rasa-rasanya salah. Bahkan hidupnya karena dia mengalami tekanan seperti itu, hidupnya selalu dimanfaatkan oleh sebagian orang. Beranjak dewasa, hal seperti itu hilang. Hilang bukan karena teman-temannya yang tidak membuli dia lagi, tetapi dia berpindah satu tempat dan dia coba membenahi dirinya, dia coba make up dirinya sehingga orang-orang di sekitar dia tidak tahu bahwa dia memiliki wajah yang kurang baik. Dan pada satu ketika, pada saat orang mengerti bahwa ternyata orang itu tidak mempunyai wajah yang cukup baik, maka proses pembulian itu, proses di mana dia dikerjain, dihina, dimaki, dicaci, tidak dianggap, itu terjadi lagi dalam kehidupan anak itu. Dan dia begitu frustrasi, dia begitu stres. Dan pada saat dia begitu stres, dia begitu frustrasi, yang terjadi adalah bagaimana dia ingin menyelesaikan dirinya, bagaimana dia mau mengakhiri hidupnya karena dia merasa bahwa semua orang tidak bisa menolong dia, semua orang tidak bisa memberikan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Dia merasa hampa. Dan pada saat dia ingin mengakhiri hidupnya dalam kisah itu, maka hadirlah seseorang yang ingin mengulurkan tangannya, ingin supaya orang tersebut, anak tersebut tidak melakukan niatnya yang tidak baik. Awalnya memang terjadi perdebatan, awalnya terjadi pertengkaran, awalnya terjadi cekcok. Tetapi pada akhirnya persahabatan itu terjadi. Ya, pada akhirnya persahabatan itu terjadi karena si cowok yang ingin mengakhiri hidupnya karena mengalami masalah-masalah, menyadari bahwa di dunia ini ternyata ada banyak sekali orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti dirinya, sehingga dia bisa menerima seorang pribadi yang mau berteman dengan hidupnya. Nah, hari-hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, tentunya kita mempunyai pengertian sendiri tentang arti seorang teman. Ada banyak sekali kalau Bapak Ibu saudara-saudara buka di internet, searching di Google, maka Bapak Ibu saudara-saudara akan mendapati arti sebuah teman itu seperti apa. Ada ratusan bahkan ribuan quotes tentang bagaimana pertemanan itu bisa dibangun dengan baik. Ada banyak orang mempunyai definisi-definisi pertemanan itu dengan baik. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara mempunyai definisi sendiri tentang pertemanan itu seperti apa, tentang sahabat itu seperti apa. Dan kalau kita bisa membangun ini, tentunya kita akan bisa melihat bahwa hidup kita ternyata tidak jauh-jauh dengan orang lain. Hidup kita ternyata tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Hidup kita ternyata Allah ciptakan untuk kita bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membentuk sesuatu yang baik. Dan memang ternyata dalam kitab Kejadian kita sudah baca beberapa waktu yang lalu bagaimana pada saat Adam hidup sendiri, Allah mengerti ternyata Adam itu nggak baik sendiri. Dia harus punya teman. Dan Allah menciptakan Hawa. Nah, tentunya hal ini yang harus kita bangun dalam diri kita bahwa seorang teman itu mempunyai sesuatu yang baik bagi kita semua. Ada sesuatu yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam banyak-banyak
literatur, maka akan dikatakan bahwa kenapa kita harus memiliki seorang teman, karena orang itu mungkin bisa hadir pada saat kita susah, orang itu bisa menguatkan kita, orang itu mungkin dengan karakter dia dapat membangun karakter kita yang baik. Ada banyak hal yang bisa dibangunkan dalam kehidupan saya dan saudara, dan mungkin pada saat kita nggak ada orang, pada saat kita sendiri, pada saat itu ada teman kita yang bisa menolong. Pada saat itu ada teman kita yang bisa hadir bagi saya dan saudara, untuk supaya kita tidak merasa bahwa kita hidup sendiri di dunia ini. Ada banyak kali orang itu hidup sendiri di dunia ini. Pada saat hidupnya sendiri di dunia ini, maka kita melihat bahwa hidupnya merasa hampa. Ya, ini bukan membenarkan, tetapi ini sedikit saya ambil dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Apa yang dilakukan oleh Yudas itu salah, ya udah pasti salah. Tetapi saya ingin mengambil dari sisi yang lain, bagaimana Yudas mengalami suatu kondisi yang mengakibatkan dia frustrasi dan dia stres. Dan kita tahu bahwa pada saat Yudas menjual Yesus, yang terjadi adalah Yudas dijauhi oleh teman-temannya. Semua teman-temannya cap dia seorang murid yang tidak punya loyalitas, seorang murid yang menjual gurunya, seorang murid yang pokoknya di mata murid-murid yang lain itu gak bener banget. Dan pada saat Yudas pergi juga kepada orang yang menawarkan dia kesempatan, orang yang menawarkan dia duit, orang yang menawarkan dia pekerjaan, ternyata pada saat dia pergi ke orang itu, mereka juga lepas tangan, mereka juga gak mau tahu dengan keberadaan Yudas. Mereka langsung mempersalahkan Yudas, mereka juga memvonis Yudas, mereka membelakangi Yudas, mereka tidak mendukung Yudas lagi. Maka pada saat itu tentunya sebagai seorang pribadi, Yudas merasa semua orang sudah tahu saya itu pengkhianat, semua orang sudah tahu saya itu tidak pantas menjadi teman, guna apa lagi hidup? Nah, seringkali kita tidak menyadari hal ini dalam kehidupan kita, bahwa pada saat seseorang mengalami kejatuhan, pada saat seseorang mengalami kegagalan, dan kalau tidak ada orang lain yang bisa menemani, tentunya ada keputusan-keputusan konyol, ada keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, ada keputusan-keputusan yang tidak baik, itu yang akan terjadi. Ada banyak sekali anak-anak muda, mungkin mereka tidak membunuh diri mereka, mereka tidak mencelakakan diri mereka secara nyata, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya sangat-sangat merugikan mereka. Kenapa anak-anak muda terjerumus dalam narkoba dan segala sesuatu yang membahayakan hidup mereka? Karena apa? Seringkali mereka tidak memiliki teman, mereka tidak mempunyai sahabat, dan mereka merasa bahwa dengan mereka masuk di dunia narkoba, maka itu adalah sahabat sejati mereka. Mereka jauh dari persoalan, mereka jauh dari masalah. Karena apa? Obat-obat itu membuat mereka nyaman. Mereka merasa inilah hidup mereka. Mereka merasa ini adalah bagian yang tidak dapat mereka miliki di luar sana. Nah, tentunya saya dan saudara tidak menginginkan hal itu terjadi dalam bentuk apapun pada saat kekecewaan itu datang, pada saat kita tidak memiliki sahabat. Sehingga saya dan saudara harus memiliki seorang sahabat. Kita harus mempunyai pertemanan. Memang ada orang yang sengaja tidak mau berteman. Ya, tidak mau berteman ada banyak alasan. Kalau saya coba baca, maka beberapa alasan yang saya sampaikan bahwa sering kali orang gak berteman karena di rumah fasilitasnya baik. Dia berteman karena dia merasa bahwa di rumah itu dia sudah rasa nyaman. Dia berteman, dia gak mau berteman dengan orang lain karena dia merasa bahwa guna apa saya berteman kalau dunia internet itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Dia gak perlu teman secara nyata, teman secara online dia sudah punya. Dia tidak akan berteman lagi mungkin karena dia memiliki pengalaman buruk, sehingga ngapain juga saya harus berteman, ngapain saya harus dekat dengan seseorang kalau yang nantinya saya akan mengalami kekecewaan, kalau yang nantinya saya pada akhirnya dicampakkan begitu saja, sehingga dia menarik diri untuk tidak melakukan aktivitas pertemanan. Tetapi kembali lagi sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan saya dan saudara harus memiliki seorang teman. Harus memiliki pribadi-pribadi yang lain yang nantinya dapat membangun diri kita, yang nantinya dapat memberikan support bagi saya dan saudara. Nah, kita membuka di dalam kitab Yohanes, saya akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana Yesus sendiri membangun suatu pelayanan, suatu kehidupan pertemanan yang luar biasa. Pada saat dia mengerti bahwa dia harus
mengakhiri pelayanan di muka bumi ini sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang baik bagi murid-muridnya. Yesus tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan mereka sendiri. Dia harus bisa memberikan jaminan bahwa kepergiannya itu digantikan dengan seseorang yang lebih baik. Beberapa hari ke depan kita akan berdoa di mana pribadi yang diberikan Yesus kepada murid-murid, pribadi itu juga yang sementara kita minta supaya dia juga mau mengurapi saya dan saudara, mau menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya nantinya kita bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 17, saya akan mengajak kita membuka pada ayat yang ke-6, bagaimana Yesus berdoa sebagai seorang teman yang baik, sebagai seorang sahabat yang baik bagi murid-murid, maka dia berdoa, dia bergumul. Ya, dia bergumul. Kembali lagi saya katakan definisi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu punya pengalaman pribadi tentang arti sebuah persahabatan. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus sendiri melakukan sesuatu yang baik untuk menjaga sahabat-sahabatnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita melihat di sini suatu kisah yang menarik, bagaimana seorang sahabat yang luar biasa yang digambarkan dalam kehidupan Yesus. Yesus tahu bahwa dia tidak bisa selamanya dengan teman-temannya. Dia tidak bisa selamanya berada dengan mitra kerjanya. Dia tidak selamanya bisa melakukan aktivitas dengan orang-orang yang support dia, yang dukung dia, yang sudah hidup bersama-sama dengan dia, menikmati segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Yesus tahu secara persis bahwa dia harus meninggalkan mereka. Tetapi dia juga tahu bahwa kalau dia meninggalkan mereka, mereka tidak cukup punya kemampuan, mereka tidak punya cukup kesanggupan untuk bisa menjalani kehidupan baru mereka, di mana mereka sudah mengenal kebenaran, mereka sudah hidup dengan suatu kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus merasa, kalau saya tinggalin mereka gimana dong? Sehingga sebagai seorang sahabat yang baik, sebagai seorang teman yang baik bagi murid-murid, dia menaikkan doa khusus kepada Bapa dia. Padahal Yesus bisa saja langsung memberkati mereka. Yesus bisa saja langsung menopang mereka. Yesus bisa saja menyatakan sesuatu yang baik bagi mereka. Tetapi Yesus merasakan bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Sehingga Yesus selalu menaikkan doanya kepada Bapa-Bapa.
jangan tinggalkan mereka. Bapak harus tolong mereka, Bapak harus lindungi mereka, Bapak harus tetap memberkati mereka, Bapak harus tetap sertai mereka dalam segala sesuatu, karena dunia begitu jahat. Dunia akan memusuhi mereka, dunia akan membenci mereka, dunia akan menganiaya mereka, dunia akan memanfaatkan mereka, dunia pokoknya akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Yesus harus bergumul kepada Bapaknya di surga untuk meminta supaya Bapaknya itu menolong saya dan saudara. Nah, itu adalah Yesus bagi saya dan saudara. Dia bergumul dengan luar biasa bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya. Jadi pertanyaan di sini adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara-saudara bergumul bagi teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu? Sahabat terdekat kita, suami istri, tentunya ya sahabat terdekat kita adalah suami dan istri. Sudahkah suami istri berdoa dan bergumul seperti Yesus kepada suami atau istrimu? Ada di sini yang berdoa bergumul? Atau yaudah, dua masing-masing aja ya. Udah dua masing-masing, syukur-syukur dua masing-masing bergumul. Dua masing-masing ternyata tidur duluan. Yesus nggak seperti itu. Untuk menjadi sahabat yang baik, dia mengajari bagaimana saya dan saudara menjadi sahabat yang baik. Dan dia, saya katakan kembali lagi, dia itu bergumul. Itu sebabnya saya berharap tentunya menghimbau kepada jemaat-jemaat, ya di rumah harus ada doa keluarga. Karena mereka adalah sahabatmu. Anakmu adalah sahabatmu, istrimu, suamimu adalah sahabatmu. Sudahkah kita bergumul, Tuhan nanti kalau saya pergi kerja, nanti mereka sendiri. Tuhan kalau saya nggak ada, nanti mereka ke sekolah mereka sendiri. Tuhan tolong. Sudah nggak kita bergumul seperti itu? Kalau Yesus sendiri yang adalah teladan kita bergumul kepada orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai, maka saya dan saudara juga harus bisa bergumul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya gereja di tempat ini pun tidak pernah tidak, kami terus berdoa setiap hari buat Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena itu adalah bagian di mana gereja ini mau jadi sahabat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada ketua-ketua rayon, ada pemimpin-pemimpin wadah-wadah yang akan terus menolong kita untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik. Dan kalau ini terjadi, maka saya ingin katakan, tentunya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita kembali lagi berbicara tentang arti seorang sahabat, seringkali saya sudah katakan, kita mempunyai kriteria. Ya, kita mempunyai kriteria seorang sahabat itu seperti apa. Kalau saya pakai menti lagi nanti pasti banyak kriteria-kriterianya sebagai seorang sahabat. Tetapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, sudahkah saya dan saudara menjadi sahabat yang baik? Kita seringkali minta supaya kita memiliki sahabat yang baik. Tetapi sudahkah kita menjadi sahabat yang baik? Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah enggak Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi sahabat yang baik? Sudahkah jadi sahabat yang baik buat istri? Yang jawab tentunya kalau suami, yang jawabnya istri. Istri bilang kayaknya enggak, dia belum jadi sahabat saya yang baik. Sebaliknya juga, kalau istri bilang dia baik, yang jawab harus suami. Kayaknya enggak juga, dia enggak jadi sahabat yang baik buat saya. Dalam keluarga, yang jauh bukan orang tua bilang, oh saya udah ngerti, sudah bisa melayani dengan baik. Saya sudah tahu. Enggak, yang jauh bukan kamu. Yang jawab adalah anak kamu. Apakah kamu sudah cukup baik buat mereka? Tetapi paling tidak, kita cukup baik enggak? Kalau kita pakai dengan ayat ini, kalau kita cukup baik, sudahkah kita berdoa buat mereka? Ataukah dalam kehidupan saya dan saudara yang kita tuntut adalah bagaimana saya dan saudara harus dipenuhi. Yang kita tuntut adalah pokoknya kamu yang harus jadi teman saya. Kalau saya susah kamu harus datangin saya. Kalau saya nggak punya kekuatan kamu harus berikan kekuatan. Kalau saya nggak punya penghiburan kamu harus datang penghiburan. Dan pada saat dia tidak bisa datang, apakah kita masih bisa jadi sahabat yang baik buat mereka? Atau kita langsung berkata, alah teman kayak gitu mah nggak bener kayak gitu. Gua nggak mau sahabat seperti dia. Apakah kita cukup loyal dengan teman kita?
Ada banyak kali saya dan saudara sendiri hanya meminta orang lain menjadi sahabat terbaik, tetapi kita sendiri tidak mau membangun diri kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Kita sendiri punya kriteria untuk bisa membangun sesuatu. Dan kembali lagi saya ingin bagikan kepada kita bahwa Yesus, kalau yang namanya dia bersahabat. Tentunya kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Dan Yesus menunjukkan kepada saya dan saudara, bukan hanya dia berdua supaya murid-muridnya dilindungi, dijaga. Tetapi dalam praktiknya, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia adalah sahabat terbaik. Bapak Ibu bisa tahu nggak kapan Yesus bisa menunjukkan dia, dalam banyak kasus tentunya yang Bapak Ibu tahu, kapan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang terbaik? Ada yang bisa jawab? Mungkin kalau yang kita bisa jawab, Yesus mati. Ya, kita tahu Yesus mati buat sahabat. Tetapi tentunya hal itu kalau kita bawa dalam kehidupan kita rasanya susah juga. Siapa sih yang mau mati buat temannya? Hari-hari ini rasanya susah. Ya kan? Mau bantu teman yang lagi susah aja nggak mau. Apalagi mau mati buat sahabat. Tentunya susah. Kita yang sedikit lebih kecil sedikit. Bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia adalah sahabat yang baik. Pada saat murid-muridnya meninggalkan Yesus, di saat dia divonis untuk mengalami hukuman mati, yaitu disalib. Dalam sebuah persidangan berganti kepada persidangan yang lain, kita membaca bahwa tidak ada murid-murid yang menemani Yesus. Ada murid yang sempat lolos masuk ke ruang persidangan yang namanya Petrus. Karena kebetulan kalau kita baca, Petrus itu kenal dengan seseorang dan orang itu adalah orang dalam dan dia mengizinkan Petrus ikut dalam persidangan itu. Tetapi pada saat Petrus masuk dalam persidangan itu, kenapa Yesus bisa lihat Petrus pada saat itu? Karena memang Petrus masuk di persidangan. Dia memang tidak lari seperti murid-murid yang lain, tetapi Petrus diberikan kesempatan untuk melihat persidangan. Tetapi pada saat dia melihat persidangan itu, yang terjadi adalah orang mulai bertanya, kamu kan bagian dari Yesus, kamu adalah bagian dari muridnya. Pada saat itu Petrus mulai menyangkal, dan itu Yesus lihat penyangkalan diri Petrus. Karena memang dia ada dalam satu persidangan. Dan kita tahu, pada saat semua itu sudah berlalu, Yesus membuktikan bahwa dia sahabat yang baik. Dia datang kepada mereka yang mengkhianati dia. Dia datang kepada mereka yang sudah meninggalkan dia. Dia datang kepada mereka yang tidak support dia. Dia datang kepada mereka yang sudah menjauh dari dia. Dia datang. Di mana dia dapati Petrus dan teman-temannya lagi mancing, lagi menjala ikan. Yesus duduk dan di antara mereka kenal, loh itu Yesus. Dan pada saat mereka tahu Yesus, Petrus itu langsung cebur. Dan yang terjadi apa? Hebatnya Yesus. Orang yang meninggalkan dia, orang yang mengacukan dia, orang yang melalaikan semua tugas-tugas, itu Yesus heart to heart dengan Petrus. Ya, ini pembelajaran juga tentunya buat kita semua. Bagaimana pada saat kita akan mengangkat, pada saat kita akan membawa orang yang pernah mengkhianati kita, pada saat orang itu meninggalkan kita, ini adalah salah satu trik buat kita semua. Bagaimana Yesus pada saat dia udah tahu, mungkin murid-murid yang lain akan berkata, loh dia kan pengkhianat, dia nggak benar, kok Yesus mau datang lagi? Apalagi kalau mereka dengar Yesus ingin memberikan kepercayaan lebih. Dan pada saat itu Yesus memberikan kepercayaan yang lebih. Tetapi sebelum kepercayaan yang lebih, Yesus harus cross check dulu. Benar nggak kamu itu sudah sadar? Benar nggak kamu itu sudah berubah? Benar nggak kamu jujur dengan hidup kamu? Dan kalau kita baca bagaimana Yesus meminta kejujuran dari orang itu. Oh ternyata kamu sudah mau berubah. Ternyata kamu jujur dengan hati kamu. Ternyata kamu jujur dengan hidup kamu. Ternyata kamu cukup jujur dengan perbuatan kamu. Ternyata kamu bisa mengakui segala sesuatu. Sehingga karena dia bisa mengakui segala sesuatu, maka pada saat itu Yesus memberikan kepercayaan bagi orang yang mengkhianatinya.
Karena dia tahu orang itu memiliki hati yang baik. Kalau sekarang ini kita akan sulit. Halah, gua udah gak percaya pokoknya. Dia udah penipu, dia udah tilep, dia udah ini, dia udah ini. Gua gak percaya, gua gak mau tahu. Tetapi Yesus bisa. Kita jangan dulu bilang kasih nyawa. Untuk mengembalikan satu kepercayaan. Yesus memberikan satu teladan tentunya bagi saya dan saudara. Di mana dia menaruh, nggak apa-apa kamu khianati. Tetapi selama hati kamu masih baik, selama kamu masih bisa sejalan dengan visi saya, kamu memang lemah, kamu memang nggak kuat. Tetapi aku akan sertai kamu. Dan Yesus memberikan pendampingan buat murid-murid yang sudah mengecewakan dia. Dia meraih mereka, dia mengambil mereka, tetapi dia memberikan pendampingan, dia memberikan penolong. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes pasal 16, Yesus memberikan satu harapan kepada murid-murid. Kalau saya nanti pergi, aku gak akan membiarkan engkau sendiri. Aku akan memberikan roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan membawa kalian pada kehidupan yang lebih baik. Jadi Yesus pun mempersiapkan segala fasilitas untuk orang-orang atau murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya nantinya akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dia mempersiapkannya sehingga pada saat mereka jatuh, dia raih mereka dan dia memperlengkapi mereka, yaitu mereka harus tunggu berdoa bersama-sama dengan Tuhan untuk menerima kuasa. Karena dia tahu mereka nggak kuat. Ada banyak kali saya katakan kita tidak bisa melakukan ini karena apa? Kita nggak berani melakukan pendampingan. Kita langsung cepat memvonis dan kita membiarkan orang gitu. Tetapi saya ingin berharap ke depan. Gereja kita adalah gereja agape. Kalau kita berbicara agape, berarti kita berbicara tentang kasih. Kita juga harus bisa memiliki bagaimana kita memiliki kasih yang baik. Memang kita belum sempurna, tetapi kita harus berusaha melakukan semuanya. Hal yang lain yang saya bawakan kepada kita semua, bahwa kita memiliki seorang teman yang hebat. Seorang teman yang luar biasa. Bapak Ibu pernah di sini dengar yang namanya Doraemon? Siapa di sini tahu Doraemon? Banyak yang tahu. Doraemon adalah kucing masa depan yang dikirim dari era masa depan ke rumahnya Nobita. Ya, ke rumahnya Nobita. Bisa bayangkan Nobita itu memiliki teman masa depan. Berarti kalau Nobita memiliki teman masa depan, maka orang itu atau teman itu pasti bisa mengetahui kalau umpama dia hidup di tahun 2025 umpamanya, kita masih hidup 2020, seringkali ada tren ya, kemarin-kemarin ini ada tren, seseorang dari masa depan, dia bisa tahu, oh yang terjadi ini. Nah, kalau saya katakan, kalau kita ada orang yang datang dari tahun 2025, tentunya dia tahu kejadian di 2023, dia tahu kejadian di 2024, dan dia tahu di kejadian 2025. Bisa bayangkan kalau kita punya teman seperti itu. Kita di 2022, kalau kita yang main kripto, kita tinggal tanya. Di tahun 2023 kripto yang gugur itu apa? Kalau kita main saham, kita akan tanya sama dia, saham di 2023 itu yang naik mana? Tentunya kita tidak akan mengalami masalah. Karena apa? Orang itu datang dari masa lalu. Tetapi kita bisa membaca di sini atau kita bisa melihat dalam cerita-cerita seperti itu, Doraemon tidak seperti yang kita bayangkan. Dia memang sebuah robot yang dikirim dari masa lalu, tetapi dia mau supaya Nobita itu dilatih dengan cara yang baik. Dia bisa saja membuka, Nobita kamu mau sukses, kalau kamu ulangan bisa benar semua, dia kasih tahu. Karena dia dari masa lalu. Dia bisa menceritakan segala sesuatu. Nanti kalau kamu ke rumah, kamu akan ketemu rumah itu pasti udah kosong, kamu tinggal masuk, bisa saja. Karena dia adalah sebuah mesin waktu yang kembali. Sehingga Bapak Ibu pernah di sini juga nonton Back to the Future. Ada yang nonton? Bagaimana seseorang di masa lalu pergi ke masa depan, atau sebaliknya dia akan kembali ke masa yang lalu. Dan ada satu kisah yang saya dapati di sana, bagaimana seseorang dia pergi ke masa depan
Dan dia kembali ke masa lalu dengan membawa sebuah jurnal pertandingan olahraga. Mungkin kalau yang nonton pasti tahu. Dia bawa jurnal pertandingan olahraga. Dia kembali ke tahun itu. Dan setiap ada pertandingan, dia pasang lotre. Setiap pertandingan, dia pasang undian. Orang kaget, setiap prediksinya sebuah pertandingan selalu menang. Karena apa? Dia sudah pergi di zaman yang akan datang dan dia membawa jurnal itu. Nah, perlu kita tahu bahwa kita memiliki seorang sahabat. Dan sahabat kita adalah sahabat yang menguasai segala sesuatu. Kalau Doraemon, dia bisa tahu segala sesuatu sesuai zamannya. Maka bukankah kita memiliki Allah yang besar? Dia mengetahui segala sesuatu. Dia dari kekal sampai pada kekekalan. Dia adalah Allah yang tidak ada batas waktu. Nah, kalau dia adalah Allah yang tidak ada batas waktu dan dia mengetahui apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Kenapa saya dan saudara tidak mau berteman dengan dia? Pada saat saya dan saudara diizinkan seseorang dan orang itu datang pada dia, saya pengen berinvestasi sama kamu, bisa enggak? Dan kalau kita berkeras hati, kita saya masih mampu, saya masih bisa, ngapain juga saya capek-capek. Ya udah, kerjasama itu tidak akan pernah terjadi. Padahal mungkin dia menyiapkan modal yang cukup besar dan dia akan berkata, enggak, modal yang saya kasih itu gratis loh. Saya nggak minta bunga di belakang, saya pengen bantu kamu kok, hati saya tulus, saya pengen memberkati kamu, pokoknya kamu nggak usah takut. Tetapi kita seringkali nolak, enggak, kayaknya ada unsur-unsur yang nggak beresin. Nah itu seringkali manusia kayak gitu. Orang mau bantu kita berpikir ini bener nggak? Contoh ya, walaupun ini sebenarnya akhirnya didapati nggak bener. Kemarin saya pergi ke Waikanan dan di Waikanan saya dapat telepon dari seseorang dan istri saya ngomong bahwa ada orang yang pengen ngukur gereja. Saya bilang cek dulu ada apa. Katanya enggak, ada yang ingin mereka lakukan. Saya bilang cek dulu, cek kebenaran. Ya, karena sebagai manusia perlu cek dan recheck. Dan ternyata setelah cek sampai kemarin ternyata apa yang ingin dikerjakan itu ternyata enggak benar. Ya, tidak sesuai dengan prediksi. Dan itu memang manusia. Ya, manusia memang selalu ini benar enggak ya? Ini benar. Nah, sangat disayangkan kalau itu kita bawa dengan Tuhan. Ini kira-kira Tuhan benar enggak ya? Kira-kira Tuhan ingin memberkati saya enggak ya? Kira-kira Tuhan akan nolongin saya enggak? Kita tidak yakin tentang Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin dulu tentang siapa Tuhan kita. Kita harus ngerti dulu tentang Tuhan kita. Kalau kita ngerti tentang Tuhan kita, maka kita tahu bahwa dia memegang seluruh keadaan hidup kita. Sebagaimana Nobita, walaupun dia kesel, dia tetap percaya pada Doraemon. Sehingga dia minta apa saja menurut Doraemon masih pantas, ya Doraemon kasih. Kalau nggak pantas, dia nggak kasih. Hal yang sama Tuhan kita juga tahu, bukan dia nggak tahu. Tetapi dia tahu kapan kita pantas menerima sesuatu yang baik. Kalau dia mau ngasih, kapan aja bisa. Tetapi karena sering kali saya dan saudara terlalu khawatir, terlalu berprasangka buruk tentang Tuhan kita. Maka kita tidak menghargai dia sebagai pribadi yang akan memberkati saya dan saudara. Kita ragu-ragu ada apa sih sebenarnya. Bahkan sering kali kita mengacukan dia. Kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik kepada Yesus. Sering kali dalam kehidupan kita tentunya banyak sekali kita dapati bahwa ada orang-orang yang tidak menghargai kita. Diri kita tidak diprioritas. Contohnya seperti ini. Pada saat Bapak Ibu lagi ngobrol, gimana, tapi tiba-tiba orang dia berpaling kepada orang lain, dia ngomong dengan orang lain. Sebentar ya, ada orang ngomong. Udah gitu dia balik lagi sama Bapak Ibu. Gimana tadi maksudnya apa? Baru ngomong, ini loh saya pengen, entar ada ngomong lagi. Kira-kira kesel nggak? Kesel kita. Kalau kita ngomong seseorang, ya udah kita tunggu aja 2-3 menit udah beres. Udah ya, baru balik lagi teman. Gimana kamu gini-gini. Dia lagi mau ngomong, kita motong.
yang nggak nyaman. Ya, seringkali saya ngalamin itu. Bahkan seringkali juga saya buat, karena serba salah sebagai gembala. Ini jemaat lagi ngomong, ini jemaat satu lagi ngomong, gak enak juga saya nanti. Kalau saya tetap ke sini, nanti jemaat bilang, aduh gembala itu kok cuma lihat dia, saya enggak. Jadi saya yang serba salah sering kan. Ini lihat sini, habis itu ke sini, lihat sini. Ya, tetapi intinya sebenarnya bukan karena kehilangan perhatian, tetapi tentunya dengan Tuhan itu yang kita kerjakan. Tuhan pengen ngomong gini, Tuhan tolong berhenti dulu. Saya lagi ngomong sama orang lain, saya lagi punya kerjaan. Tuhan tunggu lagi. Kita balik lagi, Tuhan tadi ngomong apa ya? Tadi Tuhan mau kerjaannya apa? Gini loh, Tuhan lagi kerja. Kapan kita mau diberkati? Apakah kita cukup? Itu sebabnya saya katakan tadi, seringkali kita membutuhkan seorang sahabat menurut kriteria kita, tetapi kita sendiri tidak bisa memposisikan diri kita untuk menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Itu sebabnya tadi saya sudah katakan, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sudah cukup menjadi sahabat yang baik kepada orang lain? Hari-hari ini memang kita terlalu banyak meminta untuk orang lain bisa menjadi teman yang baik bagi kita. Tetapi kita juga sendiri sebenarnya tidak pernah mengusahakan bahwa kita juga adalah teman yang baik bagi orang lain. Nah, dalam konteks kita beribadah, saya ingin katakan bahwa kita akan menjadi teman yang baik dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan, dan Allah sendiri, Yesus ini berkata, aku akan membiarkan engkau sendiri. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Aku akan menghadirkan seorang teman yang sama seperti saya. Dia akan hadir buat engkau, dia akan menghibur, dia akan membawa kamu pada hal-hal yang luar biasa. Yang penting kamu siap saja. Tetapi seringkali kita nggak mau siap untuk menerima teman masa depan. Padahal kalau kita punya teman masa depan, saya percaya teman masa depan kita yang mengetahui segala sesuatu, yang datang dari zaman-zaman masa depan yang tidak pernah kita pikirkan, dia akan karuniakan sesuatu. Kita akan melihat ke depan bagaimana karunia-karunia roh Allah itu akan terjadi. Dan kalau kita lihat karunia-karunia roh Allah yang terjadi, itu adalah karunia masa depan, di mana dia bisa tahu segala sesuatu yang ada di depan, yang sebenarnya kita nggak bisa prediksi, tetapi karunia-karunia itu dapat menceritakan kepada saya dan saudara, ini loh yang terjadi, ini loh yang akan diperbuat, ini loh yang akan dikerjakan. Kalau kita memiliki teman seperti itu, saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya kita melihat, mengetahui masa depan, tetapi dia juga akan mengajarkan kepada saya dan saudara menjadi seorang pribadi yang baik. Dia akan menentukan saya, membawa hidup saya dan sudah menjadi hidup yang lebih baik. Dan kembali lagi saya bawa kepada kita. Kalau saya bawa kepada cerita Doraemon, ternyata pada akhirnya si Nobita itu bisa menjadi pribadi yang baik. Bukan karena dikasih yang baik, tetapi dia bertumbuh dengan cara yang baik. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau dunia berpikir demikian, kita juga harus bisa berpikir bahwa ternyata Tuhan akan memberikan saya dan saudara sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saya dan saudara. Dia mengerti itu, yang dia mau adalah bisa enggak saya dan saudara jadi sahabat dia? Bisa enggak pada saat dia membutuhkan kita? Bisa enggak pada saat kita komitmen dengan dia, kita mau datang kepada dia? Saya ingin katakan, kita belajar, saya juga lagi belajar bagaimana ingin menjadi sahabatnya Tuhan. Saya memang sering kali berdoa, Tuhan engkau harus jadi sahabat saya, teman saya, pokoknya Tuhan jawab saya. Kalau saya butuh ini Tuhan hadir, pokoknya Tuhan. Tetapi saya berusaha hadir. Apakah saya memenuhi kebutuhan Tuhan atau tidak? Kalau Bapak Ibu taruh prinsip persahabatan yang baik, tentu Bapak Ibu berpikir, saya akan hadir buat teman. Saya akan hadir buat dia. Saya akan nggak pusing. Dia nanti mau balas budi saya, pokoknya dia teman saya. Saya hanya jalanin aja apa yang harus saya kerja. Itu adalah sahabat yang baik. Dan saya ingin katakan, kalau kita bisa menjadi sahabat yang baik, itu sebabnya Alkitab mengatakan, Abraham adalah sahabat Allah. Kenapa? Dia nggak mau pusing.
Selama sahabatnya minta, yaitu Allahnya minta. Abraham bikin ini, Abraham lakukan ini, Abraham apain saja. Pokoknya semua yang sahabatnya minta, Abraham manut saja, ikut saja apa maunya Tuhan. Tuhan bilang, ini sahabat saya. Sehingga Abraham hidupnya diberkati Tuhan. Kalau kita jadi sahabat Tuhan, saya ingin katakan, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya, ayo Bapak Ibu, sebentar malam kita ada ibadah doa. Di mana ada teman masa depan kita. Teman yang mengetahui segala sesuatu. Dia akan datang, dia akan berkata, gua pengen jadi sahabat kamu, mau gak? Kamu gak usah kasih apa-apa sama saya. Yang penting kamu buka diri kamu percaya saja sama saya, udah. Saya percaya kalau kita bisa seperti ini, maka tentunya ibadah-ibadah 10 hari yang akan kita jalankan ke depan, kita bisa merasakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang baik. Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Dia akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Dia akan menyatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu dia sanggup kerjakan bagi saya dan saudara. Bahkan dia akan menceritakan apa yang akan terjadi 10 hari ke depan, sebulan ke depan. Dia akan ceritakan ini loh yang terjadi. Dan dia hanya bisa berikan itu kepada seorang sahabat yang dia cintai. Dan biarlah kita minta sama Tuhan, biar gereja ini juga menjadi sahabat dia. Amin. Sahabat di mana isi hatinya dia dapat curahkan buat saya dan saudara. Dan saya percaya ke depan Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Taruh dalam diri kita, apakah saya dan saudara sudah cukup menjadi sahabat yang baik? Menurut Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Bapak Ibu sudah jadi sahabat yang baik? Kalau belum, kita minta, Tuhan, saya mau ubah hidup saya. Saya dari dulu egois, butuh orang lain yang harus menjadi sahabat bagi saya, memenuhi semua kepentingan, keperluan, kebutuhan saya. Tapi biar ke depan kita minta, Tuhan, saya pengen jadi sahabat yang baik. Kalau Tuhan hadir kepada teman saya dan saya diizinkan Tuhan melayani mereka, saya pengen melayani mereka. Saya pengen hadir buat mereka. Saya percaya hidupmu pasti akan mengalami perubahan. Kita tidak akan pernah merasa kecewa dalam setiap tindakan kita. Karena yang kita lakukan, karena kita tahu kita mau jadi sahabat mereka. Kita nggak butuh kamu balas. Kita nggak butuh kamu perhatikan saya. Kita nggak butuh nantinya kamu lakukan sesuatu yang baik. Kita nggak butuh. Tetapi kalau kita tidak menjadi sahabat yang baik, pada saat kita melakukan tindakan baik bagi orang lain, maka yang ada dalam diri kita, satu waktu kamu pasti harus nolong saya. Satu waktu engkau pasti harus hadir buat saya. Dan kalau mereka tidak hadir, kita kecewa. Kita stres, kita marah-marah. Tetapi kembali lagi, kalau kita menaruh hati yang baik, apapun terjadi, kita akan berkata, Tuhan, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah Allahku, engkau adalah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, engkau ada. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Ku temukan satu kasih yang abadi, ku datang dan ku bawa
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak bisa ku temukan satu kasih yang seringkali dalam kehidupan berkeluarga, pertengkaran itu terjadi karena sahabat, suami, istri, atau teman kita itu tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Kita komplain, kita bersungut-sungut. Kamu sih. Tetapi kita nggak pernah bertanya dalam diri kita, apakah kita juga sudah jadi sahabat yang baik buat diri mereka? Mungkin kalau mereka akan berkata juga, kamu sih, coba kamu dulu lakukan ini, kamu sih. Maka kita akan tahu jawaban dari orang lain, bahwa sebenarnya apakah saya dan saudara sudah menjadi sahabat yang baik. Kalau kita coba jujur, maka anak-anak kita, istri kita akan berkata, enggak, kamu belum jadi sahabat yang baik. Kamu belum cukup jadi orang tua yang baik. Kamu belum cukup jadi teman yang baik. Dalam satu konseling, saya katakan kepada seseorang, dia berkata, aku mengenal keluarga kamu. Aku mengenal mereka, aku tahu kehidupan mereka. Tapi saya bilang, salah kamu sendiri. Saya bilang, nggak bisa seperti itu. Kamu nggak bisa nilai diri kamu seperti itu. Tanya sama mereka, tanya sama keluarga kamu, apakah kamu sudah cukup baik? Kalau kamu tanya dan mereka bilang kamu tidak cukup baik, berarti kamu bukan teman yang baik. Pantas kalau mereka juga tidak bisa menjadi teman yang baik. Jadi bagi saya dan saudara, kalau kita di dalam Tuhan, apakah kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan dengan baik? Kalau kita tidak bisa menjadi sahabat Tuhan dengan baik, di mana pada saat Tuhan ingin melakukan sesuatu, kita bilang, Tuhan tunggu, saya ada pekerjaan lain. Tuhan sabar, saya harus ketemu dengan yang lain. Kapan hidup kita diberkati? Kapan hidup kita akan bisa melihat sesuatu yang baik? Tetapi kalau kita bisa menjadi sahabat yang baik dengan Tuhan, maka saya ingin katakan, dia akan menceritakan isi hati. Karena kalau kita berbicara sahabat, dia mungkin tidak akan hadir 1 kali 24 jam buat saya dan saudara. Seorang sahabat mungkin seminggu hanya sekali ketemu dengan kita, tetapi hasilnya akan baik. Seringkali juga saya dengan Tuhan, dia nggak minta kepada saya dan saudara, satu hari ini saya dan saudara jadi sahabat dia. Dia suruh, nggak apa-apa, hari ini jam ini kamu nggak jadi sahabat saya. Kamu kerjalah, kamu lakukan tugas-tugas kamu. Dia nggak akan ganggu.
Tetapi pada saat dia membutuhkan kita, kita harus hadir buat dia. Kita hadir buat dia. Kita katakan, ini aku sahabatmu. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang saya bisa lakukan? Saya berdoa, Tuhan, satu ketika agape itu bukan hanya sebuah merek, tetapi agape itu adalah darah daging dari jemaat GPD Agape. Di mana mereka merasa, apa yang saya dapat buat gereja, buat Tuhan. Apa yang saya dapat kerjakan. Saya ingin supaya kita bertumbuh menjadi jemaat yang sehat. Saya ingin juga saya sebagai gembala bisa menjadi gembala yang sehat. Walaupun prosesnya begitu rumit, tetapi kita harus bisa. Untuk bisa menyamakan diri kita sama seperti Tuhan. Karena Tuhan bilang kita harus sama seperti Dia. Saya percaya kalau kita mau berdoa nanti 10 malam, ada sahabat kita, sahabat yang menguasai semua waktu. Kalau kita datang kepada dia dan dia menjadi sahabat, dia akan bilang, bro, sis, ini loh yang akan terjadi. Ini loh keputusan yang harus kamu buat. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Ini loh tindakan yang harus kamu ambil. Maka kalau kita alami ini, bukankah hidup kita bisa menjadi lebih baik? Seringkali kita pengen cari teman masa depan kita dengan cara yang tidak benar. Kita mencari teman masa depan kita, orang-orang di sekitar kita yang nantinya juga bisa mengecewakan saya dan saudara. Kenapa tidak hari-hari ke depan kita berkata, Tuhan, Engkau adalah sahabat saya, Engkau adalah teman saya, masa depan saya. Dan saya percaya kalau Engkau adalah teman dan masa depan hidup saya, maka Engkau akan menceritakan apa saja yang akan terjadi di tahun akan datang. Engkau akan memberikan ke saya kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk supaya nantinya di masa yang akan datang saya akan hidup diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan. Bangun kasihmu dengan Tuhan, bangun ikatanmu dengan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Kita nyanyikan lagi pujian dari awal. Amin. Dekat pada itu rinduku, setiap kata kamu menuntut, tak usah ku temukan satu kasih yang abadi, hidupku datang dan ku bawa hidup. Mengikuti mengejar hatiku dalam hidupku. Hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa sekarang Engkau bertahta dalam kerajaan surga. Dan Engkau yang berkata kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri.
Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi anak-anak yatim piatu. Tetapi Engkau memberikan kami roh penolong, roh penghibur, roh yang akan membawa kami pada kebenaran. Dia akan menjadi sahabat kami, menjadi Allah dalam kehidupan kami. Bahkan roh itu juga akan bertata dan menguasai hidup kami. Dan biarlah Engkau celikan mata rohani kami, supaya kami mengerti kalau ada roh Allah yang melintasi semua waktu, yang mengetahui segala masa depan. Supaya kami menghargai dan kami menyadari kami memiliki harta yang tak ternilai. Celikan mata rohani kami untuk mengerti kalau kami memiliki pribadi Allah dalam diri kami. Maka itu berarti masa depan ada dalam tangan kami. Karena ada roh Allah yang akan menceritakan apa yang harus kami ambil. Sehingga hamba berdoa kepadamu Tuhan. Biar malam-malam yang akan kami kerjakan nanti. Ada malam-malam di mana kami menghadirkan Tuhan, aku ingin menjadi sahabat. Aku gak peduli dengan waktuku. Aku gak peduli dengan kesibukan. Tetapi aku mau hari-hari ini Tuhan. Aku mau menyembuhkan diri aku dengan Engkau. Aku mau hadir. Aku mau beribadah. Aku mau menyembah Tuhan. Maka percayalah dalam nama Yesus. Sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan hadir dan menolong. Hamba percaya Tuhan. Engkau sendiri yang berdoa bahwa jemaat-jemaat ini adalah milik kesayangan. Hamba hanya bisa berdoa mengembalikan kepada Tuhan. Di antara mereka mengalami persoalan. Di antara mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Dibenci oleh dunia. Diacuhkan oleh lingkungan. Hadirlah Tuhan. Lewat kuat kuasa-Mu bagi mereka. Yaitu Roh Kudus. Yang akan jadi teman, mitra kerja mereka. Kami percaya Tuhan hari ini. Kami akan memperoleh damai dan sejahtera. Kami akan memperoleh kekuatan dan kemampuan. Untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendiri. Adalah Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Engkau hadir bagi gereja ini. Engkau sudah menjadi teman bagi gereja ini. Engkau sudah menjadi Allah dan Tuhan bagi gereja ini. Hamba percaya Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau akan ceritakan lagi di dalam gereja ini. Lewat penglihatan, lewat nubuatan-nubuatan, lewat mimpi-mimpi. Engkau akan ceritakan apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga gereja ini akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Gereja ini menjadi temanmu yang bisa mengerti isi hatimu. Dan kami sama-sama akan bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan jemaat-Mu, layakkan kami semua. Dan biarlah nama Yesus dipermuliakan. Umat-umat-Mu dengan kemurahan-Mu, mereka sudah diberkati oleh Tuhan, mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga hari ini mereka dapat memberikan korban persembahan, mengembalikan milik-Mu. Hamba berdoa dan hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang sudah memberi, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus. Masih tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.